Awal kisah terbentuknya nama Bukit Gundaling adalah terjadi pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda berkebangsaan Inggris yang tinggal di daerah Brastagi sebagai penyebar agama Nasrani. Suatu hari, ketika berjalan-jalan di sebuah bukit, dia bertemu dengan seorang gadis yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Gadis itu memiliki paras yang cantik dengan rambut panjang yang terurai. Tutur bahasanya sopan dan lembut membuat sang pemuda begitu terpana dengan keelokan sang gadis. Singkat kata, maka dengan rasa hati-hati dan sedikit ragu, pemuda tersebut menyapa sang gadis. Walau bahasa daerah yang ia gunakan masih terlalu kaku, tak terduga ternyata si gadis membalas sapaan pemuda tersebut. Walau dengan raut wajah yang malu-malu, maka mulai sang pemuda mengajak sang gadis mengobrol sampai tak terasa waktu menjelang sore. Ketika sang gadis sadar jika waktu telah sore, gadis itu berpamitan kepada pemuda itu untuk pulang ke rumah karena orang tuanya sudah menunggu di rumah. Sang pemuda sebenarnya enggan untuk melepaskan sang gadis karena masih ingin berlama-lama dengannya. Tapi karena sang gadis tersebut memaksa, maka dengan berhati direlakannya lah gadis tersebut untuk pulang ke rumahnya. Sejak kejadian itu, sang pemuda selalu teringat dengan sang gadis dan selalu ingin bertemu dengannya. Demikian juga halnya dengan si gadis tadi. Tampaknya, kedua insan ini terkena panah cinta karena setiap hari saling merindukan satu sama lain. Singkat cerita, mereka saling melakukan pertemuan di bukit itu dan akhirnya berikrar menjadi sepasang kekasih. Setiap hari, dari pagi menjelang sore, keduanya sering bercengkrama di bukit itu. Bukit itu merupakan bukit yang ditumbuhi rimbunan pohon pinus. Ketika telah tersampai hasrat hatinya, maka berpisahlah keduanya untuk kembali ke rumah masing-masing. Orang tua si gadis melihat banyak perubahan pada diri anak gadisnya, yang sering melamun dan tersenyum-senyum sendiri. Bahkan, sudah sekian lama sang gadis tidak pernah lagi mau disuruh pergi ke ladang untuk membantu orang tuanya. Akhirnya, timbullah kecurigaan dalam hatinya tentang kelakuan anaknya tersebut. Dengan rasa penasaran, orang tua si gadis mengikuti kemanapun anaknya pergi secara diam-diam. Betapa terkejutnya orang tua si gadis melihat anaknya berhubungan dengan orang asing dan tidak dikenal. Maka murkalah orang tuanya tersebut, kemudian membawanya pulang dengan paksa. Sejak saat itu, sang gadis dikurung orang tuanya di rumah dan tidak diperbolehkan keluar tanpa seizin orang tuanya dan tanpa ditemani saudaranya. Orang tua si gadis berniat menikahkan si gadis dengan sepupu dekatnya. Rencana pernikahan telah dibuat dengan cepat tanpa meminta persetujuan si gadis. Sementara, si gadis tiap hari selalu dirundung kesedihan dengan mata bengkak karena sering menangis. Dia menangis karena demikian juga dengan pemuda tersebut, dia selalu resah dan gelisah karena tidak dapat bertemu dengan pujaan hatinya. Dengan didorong oleh rasa rindu yang menggebu, maka nekatlah sang pemuda menemui sang gadis di rumahnya dengan mengendap-endap pada malam hari. Dalam keadaan gelap gulita, sang pemuda tersebut mendatangi kamar sang gadis dan memanggil namanya dengan suara lembut dan pelan, sebab ia takut akan diketahui oleh orang tua gadis tersebut. Ketika sang gadis mengetahui dan mendengar suara kekasihnya, maka segera ia membuka jendela kamarnya. Dari jendela kamarnya, sang gadis mengatakan pada pemuda tersebut bahwa ia akan dinikahkan dengan sepupu dekatnya. Terkejutlah sang pemuda, lalu menyarankan si gadis untuk kabur bersamanya. Setelah bersepakat untuk bertemu di bukit tempat mereka biasa bertemu, pulanglah si pemuda ke rumahnya. Pada esok harinya, pergilah si pemuda ke bukit tempat mereka janji bertemu. Dia menunggu sang gadis dengan perasaan yang gelisah. Sementara, sang gadis berusaha keluar dari rumahnya lewat jendela, tapi memang malang nasib si gadis karena masih dalam perjalanan, ternyata keluarganya mengetahui niat gadis tersebut dan memaksanya pulang. Dan hari itu, dia dinikahkan dengan sepupunya. Sementara sang pemuda gelisah tak menentu menunggu kedatangan si gadis. Dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari mencari gadis tersebut sambil memanggil darling. Tetapi yang ditunggu dan diharapkan tak kunjung tiba.
Sang pemuda tidak mengetahui jika sang gadis telah menikah dan tak mungkin bertemu dengannya lagi. Setiap hari yang dilakukannya hanya mondar-mandir di bukit tersebut sambil memanggil Darling. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Brastagi sambil membawa luka hatinya. Sebelum ia pergi, ia memandang bukit tempat ia bertemu dengan gadis tersebut. Maka terucaplah kata "Goodbye Darling" yang artinya selamat tinggal sayang. Dia mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang sambil teriak, sampai bukit tersebut tak lagi kelihatan di pelupuk matanya. Masyarakat sekitar yang tidak mengerti apa yang diucapkan oleh sang pemuda karena bahasa yang berbeda, mengubah pengucapan "Goodbye Darling" menjadi "Gundaling". Sejak saat itu, bukit tersebut diberi nama Gundaling.